Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Putra, mahasiswa PPG tahap 2, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih, sekian perkenalan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Kepada Mas Bimas, selaku ketua kelas, bisa dipimpin doa terlebih dahulu, silakan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Bimas ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat anak-anak? Oh ya, alhamdulillah ya, berangkat semua ya. Harapan Bapak bisa dijaga terus seperti ini keadaannya untuk biar tetap selalu semangat ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme pada tanah air kita, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Mas Ojak bisa dipimpin terlebih dahulu, silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bisa dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Mas Ojak. Ada yang masih ingat pertemuan minggu sebelumnya kita membahas tentang apa anak-anak? Silakan. Oh ya, Mas Ali, silakan. Kemarin Bapak menjelaskan tentang sistem rem mekanik. Ya. Adapun nama komponennya. Yang pertama pedal rem, kedua batang penghubung, yang ketiga tuas rem, yang keempat kanvas rem, yang kelima rumah tromol. Iya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan semuanya, bagus sekali biasanya ya. Karena ini juga nanti terhubung menyangkut dengan materi yang kita pelajari untuk sistemnya juga, yaitu sistem rem hidrolis ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin menunjukkan video tentang motivasi terlebih dahulu. Silakan anak-anak bisa diamati bersama terlebih dahulu. Ya, baik. Bagaimana? Ada yang bisa mengenai pendapatnya tentang video tadi kira-kira tentang apa, Mas? Oh ya, Mas Bimas. Tentang kerjasama. Iya, betul sekali ya. Oke, ini juga terkait tentang kegiatan itu yang nanti akan kita lakukan, yaitu berdiskusi. Jadi Bapak harap kalian bisa bekerjasama dengan baik dan selalu meningkatkan attitude, tingkah laku, perilaku, sikap yang lebih baik lagi. Karena nantinya akan berguna di dunia industri maupun nanti pada saat kalian terjun di masyarakat. Ya. Siap ya anak? Siap.
Kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.10 tentang menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Untuk keterampilannya 4.10 yaitu memperbaiki sistem rem hidrolik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya untuk yang pertama pengetahuannya 1. Menemukan penyebab kerusakan sistem rem hidrolik. Yang kedua, menguraikan prosedur perbaikan sistem rem hidrolik. Untuk keterampilannya, yang satu, membandingkan hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem rem. Yang kedua, menyusun laporan hasil perbaikan sistem rem hidrolik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah untuk yang pertama, melalui diskusi kelompok dan melalui tayangan video YouTube, peserta didik mampu menemukan penyebab kerusakan sistem rem hidrolik sesuai buku pedoman reparasi manual dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan literasi, peserta didik mampu menguraikan prosedur perbaikan sistem rem hidrolik dengan benar sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, setelah selesai praktek, peserta didik mampu membandingkan hasil perbaikan dengan buku pedoman reparasi. Yang keempat, setelah mengidentifikasi hasil perbaikan sistem rem hidrolik, peserta didik mampu menyusun laporan hasil pengujian pada job sheet. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Baik. Bapak tadi waktu mau berangkat ke sekolah ini, kendaraan Bapak itu sedikit mengalami suatu trouble ya. Jadi ketika tadi ada anak kecil nyebrang, Bapak terus terang agak kaget, agak spontan langsung menekan handle rem depan. Tapi yang terjadi yaitu sedikit glunyur, Mas. Sedikit glunyur anak-anak ya. Alhamdulillahnya rem belakang Bapak masih berfungsi dengan baik ya. Ya, mungkin ini bisa diilustrasikan seperti video yang Bapak akan kita putar ya. Di sini mari kita amati bersama ya. Nanti untuk kita telusuri bersama kira-kira kemungkinan penyebabnya apa, kok bisa sampai seperti ini. Silakan diamati dulu anak-anak. Waduh. Ya, ketika menurun di jalan di pegunungan itu ada keluarga ya, ada anak istri, anak kecil, itu sang bapak menekan rem secara terus-menerus, Mas ya. Padahal harusnya itu berhenti beberapa saat untuk mendinginkan sistem rem ya. Jadi ini terjadi ketidakpakeman ya, kurang pakem akhirnya terjadi hal seperti itu ya. Yang pastinya tidak semua orang menginginkan hal seperti itu ya, Mas. Jadi kalau putus cinta itu soal biasa, tapi kalau putus rem bisa nyawa melayang. Betul ya, Mas ya? Nah, kita harus tahu penyebabnya dan jangan sampai kendaraan kita mengalami gangguan seperti itu. Nah, untuk itu silakan ada yang sudah siap untuk mengecek kendaraan Bapak. Mungkin siapa? Kita amati ya. Nanti Mas Alung sama Mas Arif coba diperhatikan ya, dicek bersama di kendaraannya ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahannya. Monggo silakan bisa dicek ke sana. Bagaimana ngeblok ya, Mas ya? Iya, Pak. Ngeblok ya. Baik, silakan kembali lagi. Baik, mungkin Mas Alung atau Mas Arif bisa mengemukakan pendapatnya. Kira-kira kemungkinan penyebabnya apa kok bisa sampai seperti itu ya sistem
rem cakram yang tadi barusan Anda periksa? Saya Pak. Oh ya, Mas Alung, silakan bagaimana, Mas? Pada saat roda diputar dan rem saya ditekan. Ya, Roda masih berputar Pak. ya. Tidak langsung berhenti. ah, Sama. baik. Berarti harusnya idealnya itu rem cakram atau rem tromol atau rem yang lain itu bagaimana ya? Mungkin ada yang bisa mohon pendapatnya, silakan. Saya Pak. Oh ya, Mas Bima, Pada silakan. saat roda berputar dan Ya. handle rem ditekan itu agak enteng Pak. Dan Oke. berbunyi tik dan roda berhenti putarannya. Oh iya, bagus sekali ya. Mungkin ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya. Saya Pak. Oh iya, Mas Faisal. Kemungkinan penyebabnya kampas rem aus. Oke, kampas rem aus ya, jadi tidak bisa menjepit si disc brake ya, piringan cakram. Ya, mungkin ada lagi, silakan Mas yang bisa. Saya, Pak. Ya, Mas Ipul. Kemungkinan ada masalah di seal piston kalipernya, Pak. Kemungkinan ada masalah ya di seal piston kalipernya ya. Baik ya, bagus sekali semua jawabannya, beri tepuk tangan ya. Nah, untuk mencari tahu kemungkinan penyebab daripada masalah yang ada, mari kita lakukan gerakan literasi sekolah ya. Silakan Mas Anas untuk bisa mengambil PPR dan buku manualnya. Ya, silakan bisa dibagi ke kelompoknya. Baik, sesuai kelompok yang sudah Bapak bentuk minggu sebelumnya, silakan kalian bisa mengeksplor, mencari tahu sebanyak-banyaknya dengan melalui gerakan literasi sekolah dan juga literasi digital ya. Silakan kalian juga bisa manfaatkan handphone kalian untuk browsing di internet, mencari tahu kemungkinan penyebab daripada kerusakan sistem rem. Baik, cukup ya anak-anak. Berdasarkan apa yang kalian pelajari, apa yang menjadi penyebab rem kurang pakem atau mungkin tidak pakem, silakan ada yang bisa mengemukakan pendapatnya, monggo. Saya, Pak. Oh ya, Mas Sabin. Kemungkinan piston kaliper macet. Iya, betul sekali ya, kemungkinan piston kaliper macet ya. Mungkin ada pendapat lain lagi, silakan. Saya Pak. Ya. Adanya udara palsu Pak di rem. Oke, baik. Mas Alung, mungkin bisa dijelaskan ke Bapak atau ke teman-teman lain juga, maksudnya udara palsu itu bagaimana, Mas Alung? Silakan. Mungkin selang rem retak Pak. Ya, Kali rembes dan udara Oke. masuk melalui selang rem dan tekanan volume berkurang Pak. ya, Terus penampung oli Pak itu habis karena pengguna jarang mengecek mungkin mengisi ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oh gitu ya, ya masuk ya. Baik, mungkin ada lagi pendapat atau yang mau ditanyakan atau silakan siapa? Oh ya, Mas Bimas. kampas rem aus Pak. Kampas remnya aus Ya, ya. jadi Oke. tidak menekan piringan dengan baik. Oh iya, jadi kurang set gitu ya di disc brake-nya Mas ya. Ya baik sekali. Oke. Mungkin ada lagi pendapat yang lainnya, silakan. Saya, Pak. Oh ya, Mas Anas bagaimana? Seal piston kaliper terjadi kausan, Pak. Sehingga minyak rem merembes ke keluar dan menyebabkan udara palsu. Oke ya, betul ya, bisa ya seperti itu ya. Mungkin biar lebih kaya lagi, siapa lagi kira-kira? Oh ya, Mas Oja. Selang rem tersumbat atau kotor. Oke. Sehingga menyebabkan pergerakan minyak rem tidak lancar. Ya, baik ya. Satu lagi mungkin ya, biar lebih mantap kira-kira siapa yang bisa? Oh ya, Mas Faisal. Piringan
Ya. Piringan cakrem sudah aus ya, sehingga tidak bisa optimal ya pet rem dan cakrem itu. Baik, luar biasa sekali jawaban kalian anak-anak. Beri tepuk tangan, beri aplaus ya. Alhamdulillah ya. Apa yang sudah kalian cari tadi ya, semuanya tidak ada jawaban yang salah, semuanya betul ya. Keren-keren sekali, bagus-bagus sekali ya. Nah, terus selanjutnya di sini saya minta juga nanti ada 2 orang, berarti Mas Ojak ya dan Mas Faisal untuk memeriksa sesuai tadi yang sudah disangkakan atau diketahui sementara kerusakan yang ada. Monggo. Baik, terima kasih Mas Jab, Mas Faisal. Ini berarti praduga kita ya, diagnosis kita bahwasanya itu permasalahannya itu bisa kemungkinan yang terjadi itu berarti remnya itu lunak ya Mas ya. Selanjutnya rem juga keras, itu juga bisa. Rem menyangkut ya anak-anak ya. Berikutnya ada remnya terfungsi. Nah, ini suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, untuk lebih mantapnya, lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video yang sudah Bapak persiapkan. Silakan kita amati bersama. Ketika mengikuti gangguan yang pertama yaitu handle rim terasa dalam dan ringan. Apa penyebabnya? Nah, kampas rem yang aus akan mengakibatkan handle rim terasa dalam. Bisa kalian perhatikan ini kampas rem yang sudah aus, sudah hampir habis total ya, mungkin habis total. Malah ini sudah sampai ke dasarnya ya, tidak ada lagi pada permukaan patahnya, ini sudah habis. Hal ini mengakibatkan rem akan terasa dalam. Ini pastinya akan berbunyi cukup pada bagian rem tersebut. Ya, bisa kalian perhatikan. Seharusnya ini sudah diganti ya, namun ini ternyata masih digunakan ya. Pergantiannya biasanya untuk di kelas 11 sudah dibahas, yaitu dari garis yang ada di rem ini ya, atau parit yang ada di rem ini sudah tidak ada lagi, itu sudah waktunya untuk diganti ya. Biasanya antara 20.000 atau 10.000 km sudah harus diganti ya, normal. Baik, penyebab yang kedua yaitu selang rem bocor ya, biasanya selang rem yang bocor ini ditandai dengan kemudian yang kedua ada dari cairan pelumas yang salah ya, cairan rem hidrolik ini yang salah ya, digunakan pada selang rem yang tidak tepat seperti itu ya, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, ini setelah kita melihat tayangan tadi sebagai lebih mantap yang ada di YouTube ya, untuk mencari tahu kemungkinan penyebab yang terjadi ya. Sebelum kita melangkah ke praktek ya, Bapak sedikit share tentang di sini untuk pemeriksaannya. Jadi nanti kalian periksa batas teratas minyak dari reservoir tank atau daripada tempat penampungan minyak. Jadi nanti secara visual bisa kita lihat di sini ada lower upper ya. Jadi kalau di bawah tanda minum, yaitu harus diisi lagi ya minyak rem dengan minyak rem yang disarankan ya.
sesuai Department of Transportation atau DOT-nya. Kalau dia DOT 3 ya DOT 3, DOT 4 ya DOT 4 dan seterusnya. Berikutnya di sana untuk periksa unjuk kerja rem depan ya. Selanjutnya periksa selang rem depan ya. Apabila terjadi retak ya atau rusak, karena itu bisa menyebabkan kebocoran pada minyak rem sehingga kapasitas volumenya akan berkurang, udara masuk juga itu bisa menyebabkan rem blong atau kurang pakem dan seterusnya ya. Berikutnya periksa kaliper rem depan ya. Masih ingat anak-anak cara melepas kaliper piston kaliper dari kalipernya? Masih ya. Dulu waktu kelas 11 kita sudah belajar dengan memberikan udara bertekanan ya, pakai kompresor, nanti tutup pakai majun. Nanti dia akan keluar. Ya, biasanya kan keluar satu ya, Mas ya. Dan nanti ditutup aja anak-anak satu, nanti dia akan keluar dua-dua semua. Nah, nanti diukur untuk diameter luar daripada piston kaliper. Diukur juga nanti diameter dalam daripada kalipernya sendiri ya. Nah, berikutnya periksa piston seal rem depannya. Ini juga kadang sering menjadi suatu permasalahan anak-anak yang menyebabkan bocor, bisa rembes minyak rem tersebut keluar sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem rem hidrolis. Berikutnya periksa kanvas rem depan ya. Kebetulan Bapak ini sudah persiapkan juga ini ya, kanvas rem depan ya. Ingat anak-anak, jangan lupa setiap sekali melakukan pengukuran itu jangan langsung, tapi harus iya, betul sekali anak-anak. Jadi harus selalu dibersihkan terlebih dahulu baru kita melakukan suatu pengukuran ya. Nanti dicatat hasilnya berapa. Bapak sudah persiapkan untuk lembar kerja peserta didiknya untuk job sheet-nya. Nanti setelah itu dibandingkan hasilnya dengan buku pedoman reparasi BPR. Untuk menyimpulkan, untuk mencari tahu apakah komponen tersebut masih baik atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan piringan cakramnya ya, itu nanti menggunakan mikrometer bisa dibersihkan dulu seperti biasa. Ingat, kalau kita mau menggunakan mikro harus dikalibrasi, betul, untuk menyamakan angka nolnya ya, baru nanti kita bisa boleh melakukan pengukuran ya. Dan juga ini run out ya atau keolengan nanti menggunakan dial. Karena kita biasa sudah melepas komponen-komponen per item itu biasanya juga udara sudah masuk. Berarti kita harus melakukan pembuangan udara atau membleeding ya. Yang mana caranya setelah tadi kayak piston sudah dikeluarin dari kaliper itu dimasukin lagi. Nanti sudah dibaut lagi dari selang minyak rem menuju ke kaliper tadi. Ingat ya, bautnya ada dua ya. Depan sini sama belakang sini, jangan sampai hilang juga. Nanti kalau hilang satu itu juga bisa menyebabkan kebocoran ya. Nah, nanti kalau sudah dipasang pad remnya, tekan di sim, baut, terus dipasang di bracketnya, dipasangkan dengan suspensi depan ya, Fox ladder. Nah, habis itu kalian baru melakukan pembuangan udara bleeding. Kalian cara manualnya tidak menggunakan air bladder, yaitu tadi kalian buka dulu reservoir tanknya atau tempat penampungan minyak rem. Nanti kalau sudah, siapkan kunci ring 8 untuk mengendorkan, mengencangkan di nipple 8 yang ada di kaliper. Kalau bisa nanti dikasih selang supaya nanti masuk di tampungan minyak rem, nanti bisa tidak tercecer kemana-mana. Karena hati-hati anak-anak ya, minyak rem itu bisa melukai bodi suatu kendaraan. Jadi kita perlu persiapkan majun, apabila dia menempel kepada bodi dan sebagainya segera langsung kita bersihkan. Karena nanti kalau tidak langsung itu, mohon maaf ya, seperti apa panunan gitu loh. Jadi bolang-bolang gitu ya. Pastinya kan kita tidak mau kendaraan kita terlukai seperti itu. Betul ya Mas ya? Betul. Baik. Terus di pompa atau ditekan, dilepas, pompa tekan lepas. Ketika ditekan itu nanti di nipple 8, di ring 8-nya dikendorin serot gitu. Sampai kapan Pak? Sampai dirasa gelembung-gelembung udara itu sudah habis keluar dan ini sudah mulai ada tekanan ya di handle remnya. Ya.
Bisa dipahami anak-anak semuanya? Kesehatan, keselamatan kerja. Jadi di sini penting sekali untuk kalian menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, seperti nanti yang tadi sudah Bapak instruksikan, kalian menggunakan baju wear pack, ya, menggunakan APD, alat pelindung diri, ya, karena ini penting kaitannya bagi kita, bagi benda yang akan kita ukur, periksa, bongkar-bongkar maupun kepada alat yang akan kita pergunakan. Jadi keselamatan semuanya, ya. Bapak minta tolong jangan bercanda pada saat praktik, ya. Serius ya Mas ya? Ya. Ikuti aturan-aturan yang ada di bengkel dan tolong utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Jelas? Jelas. Baik, kalau jelas Bapak beri waktu 2 menit, silakan untuk ganti baju wear pack dari sekarang. Alhamdulillah sudah ganti wear pack semua ya. Ya. Ini Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didiknya, nanti untuk bisa diisi ya. Yang pengetahuannya juga sudah ada juga nanti di sana. Dan juga nanti untuk job sheet yang akan kita praktekkan pada pagi hari ini ya. Ini juga nanti Bapak sudah sertakan email Bapak, jadi Bapak ingin nanti kalian juga di foto aja, sudah selesai nih, nanti kirim ke email Bapak. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jelas ya? Jelas. Bisa dipahami? Baik, kalau jelas bisa dipahami. Silakan untuk kelompok 1 yang paling sebelah ujung sebelah kanan nanti menggunakan Honda Revo itu. Kelompok tengah pakai Supra sebelah yang tengah sini. Nanti yang kelompok 3 bisa menggunakan Honda Beat Pop yang di sini. Ya. Jelas ya? Baik, langsung aja untuk kelompok 1 yang ujung sebelah sana, monggo Mas, ini kita lihat PD-nya. Ya. Kelompok 2. Baik, kelompok 3. Ya, silakan. Kendaraannya bisa dimasukkan ke backlift. Nomor 1 saja. Ngukur apa? Oke, iya Pak.
Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan praktek pada kegiatan belajar pada pagi hari ini. Marilah kita sekarang melakukan langkah seso. Laksanakan ya. Laksanakan. Ya, silakan. Kalau kalian sudah selesai, LKPD-nya difoto, terus nanti dikirim ke email Bapak ya. Itu sudah tertera ya, email Bapak yang di sini. ditya8705@gmail.com. Baik anak-anak, hasil pemeriksaan praktik kan sudah selesai ya. Sekarang buatlah laporan yang merujuk pada buku manual. Ya, Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang, silakan. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi pemeriksaan kerusakan gangguan. Kira-kira kelompok berapa yang sudah siap? Silakan. Saya Pak. Oh ya, kelompok 1 ya. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbaikan tentang sistem rem hidrolik. Supranya bawah sini. Masalah yang pertama, handle rem terasa lunak. Supranya bawah sini. Ada udara palsu. Dan solusinya lakukan pembreakingan. Penyebab yang kedua, ada kebocoran. Dan solusinya ganti seal atau selang. Penyebab yang ketiga, tempat rem aus. Solusinya harus dikasih atau tertahan. Dan solusinya harus dibersihkan. Penyebab yang ketiga, seal piston kaliper aus. Dan solusinya harus diganti. Penyebab yang ketiga, handle rem bengkok. Dan solusinya harus diganti juga. Masalah yang ketiga, rem menyangkut. Penyebab yang pertama, tanpa rem atau rem kapas kotor. Dan solusinya harus dibersihkan. Penyebab yang kedua, cakram bengkok atau berubah bentuk. Dan solusinya harus diganti. Penyebab yang ketiga, Tanpa rem atau saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya. Tadi kami sudah melakukan pengecekan selang rem dan kondisinya masih baik, dan juga melakukan pengecekan tentang tempat penampungan minyak rem, dan hasilnya minyak rem sudah habis. Baik, beri aplaus anak-anak kepada kelompok 1, bagus sekali ya penjelasannya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengumumkan pendapatnya, silakan. Siapa? Saya Pak. Oh ya, Mas Arvin, silakan. Dari kelompok 3 Ya, ingin bertanya apakah kerusakan pada tempat minyak rem habis, apa tidak ada yang lain? baik, pertanyaan bagus sekali, mungkin bisa dijawab kelompok 1, silakan. saya menjawab Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami tadi sudah melakukan pemeriksaan dalam hal pengukuran ketebalan knalpot rem. Hasilnya pengukurannya 4 mm, masih baik karena standarnya sampai batas alur. Dan ketebalan piringan cakram, hasil pengukuran 4 mm, kesimpulannya masih baik karena standarnya 4 mm. Dan terakhir, diameter dalam piston kaliper, hasil pengukuran 25,42 mm, itu juga masih baik karena standarnya 25,4 sampai dengan 25,45 mm. Semuanya masih baik, dan kami juga sudah melakukan pembersihan komponen.
Permasalahannya hanya satu, minyak rem berkurang dan volumenya sehingga kemasukan udara palsu, dan juga perlu melakukan pemberadingan. Sekian dari Muhammad Satu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang sudah bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, kira-kira siapa? Silakan. Oh ya, Mas Ali silakan. Menurut saya, untuk mengatasi gangguan pada sistem rem sakram yaitu langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan penyebabnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan. Yang keempat, melakukan perbaikan. Iya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, Bapak sedikit menambahkan bahwasanya untuk penggunaan rem sakram depan itu porsinya lebih banyak ya anak-anak ya. Jadi 70% dan untuk yang rem belakang itu 30%. Tolong mindsetnya dirubah. Yang dulu-dulu memprioritaskan rem belakang itu sekarang dirubah. Yang betul itu rem depan. Itu logikanya harus lebih aus dulu daripada rem belakang. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Untuk yang kedua, gunakan jari tangan saat mengoperasikan handle rem ya. Gunakan 4 jari, jadi sebenarnya kayak meremas seperti ini idealnya ya. Cuman kan mungkin kalian sudah terbiasa ya pakai 2 jari ini ya. Itu pembiasaan saja sih sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting keadaan rem kita baik ya. Yang ketiga, hindari penggunaan rem depan saat tikungan. Nah ini hati-hati anak-anak ya, kalau kalian lagi menikung bisa mungkin ya jangan menggunakan rem depan ya. Terakhir, hindari penggunaan rem depan dengan spontan atau secara sudah mempersiapkan untuk evaluasi secara online untuk mengukur kemampuan kalian menangkap juga pelajaran pada pagi hari ini. Silakan semuanya handphonenya dikeluarkan. Ini Bapak share aja di WhatsApp grup ya. Jadi nanti kalian tinggal langsung diklik saja. Ya. Silakan bisa dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, ini waktu sudah selesai. Nanti Bapak periksa di laptop Bapak ya. Jadi kalau misalkan kalian nilainya masih kurang, ya nanti Bapak nanti kalian melakukan remedi ya. Tapi nanti kalau kalian sudah mencapai SKM standar kriteria minimal, itu kalian melakukan pengayaan. Bagi yang belum mencapai standar kriteria minimal, ya berarti nanti lakukan remedi. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, baik. Untuk materi pertemuan berikutnya yaitu KD 3.12, menganalisis gangguan pada sistem rem ABS. Nanti seperti biasa untuk link tautan akan Bapak share 2 hari sebelum pembelajaran. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, alhamdulillah ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya. Baik, kalau begitu Bapak cukupkan saja. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa supaya selamat, lancar, tidak ada masalah halangan suatu apapun. Mas Bimas, sebagai ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK